Ini malah Coinbase digugat karena diduga menjual 79 cryptocurrency yang tidak terdaftar katanya teman-teman, termasuk XRP, Dogecoin, dan Shiba Inu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini ya, Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar update news cryptocurrency teman-teman ya, dan perkembangannya bagaimana ya, khususnya Bitcoin. Nah, seperti apa sih updateannya nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung saja kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di Coin Market Cap teman-teman. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai update news cryptocurrency teman-teman, kita cek dulu mengenai market Bitcoin saat ini ya, dimana dalam kurun waktu 24 jam ya, Bitcoin itu mengalami pertumbuhan tipis nih sebesar 0,29% teman-teman. Hal ini menyebabkan ya naiknya market altcoin teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk last 7 harinya ya, market itu sudah mulai menghijau lagi nih teman-teman. Oke. Nah, untuk saat ini ya Bitcoin itu berada di level 41.000 US dollar teman-teman, hampir ke 42 ya, karena ini di sini 41,917 teman-teman. Tentunya kenaikan ini pasti dong ada alasannya teman-teman ya. Pasti ada sentimen-sentimen positif mengenai cryptocurrency teman-teman ya. Nah, lalu apa sih updatean news mengenai cryptocurrency ya, atau berita-berita sentimen-sentimen positif dan negatif mengenai cryptocurrency ini? Langsung kita kepoin, cek di sound. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di bitcoin.com teman-teman ya, di mana anggota parlemen AS yang mengatakan Bitcoin selaras dengan nilai Amerika dan akan memperkuat dolar katanya teman-teman. Namun pernyataan anggota parlemen AS ini ya menuai pro dan kontra nih teman. Ada sebagian yang setuju yang menganggapnya bahwa Bitcoin itu katanya selaras dengan nilai Amerika dan akan memperkuat dolar, itu benar, dan ada sebagian yang kurang setuju mengenai pendapatnya ya teman-teman. Nah, hal ini tuh juga erat kaitannya ya dengan pihak AS ya, atau Joe Biden ini menandatangani perintah eksekutifnya ya untuk segera semua lembaga-lembaga di Amerika ini mempelajari cryptocurrency ya, dan menganggap cryptocurrency itu sebuah aset yang diperhitungkan lah teman-teman ya, dan dianggap penting teman-teman. Oke, dan di sini dijelaskan ya, katanya itu perwakilan AS ya, PT Session teman-teman, men-tweet tentang Bitcoin beberapa kali dalam satu minggu ini ya. Session mewakili distrik Kongres ke-17 Texas ya, dan telah bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat AS selama 11 periode teman-teman. Nah, pada hari Jumat ia itu menulis ya, atau men-tweet di Twitter bahwa katanya Bitcoin itu selaras dengan nilai-nilai Amerika dan akan memperkuat dolar ya. Dan ini tweetannya teman, pada 18 Maret 2022. Nah, tweetan tersebut itu banyak menuai komentar teman-teman ya. Nah, tentunya tweetan ini ada beberapa yang setuju dan ada beberapa yang kurang setuju ya dengan pernyataannya bahwa Bitcoin selaras dengan nilai-nilai Amerika teman-teman katanya ya. Akun Twitter Kamar Datang Digital nih teman-teman ya. Jadi dia itu mengatakan terima kasih atas kepemimpinan dan dukungan Anda. Kami sangat setuju katanya teman-teman. Di sini dia mengungkapkan pendiri Blockchain Investment Group Eric Schwartz berkata ya, PT mengerti katanya. Pendiri Core Scientific Daring Feinstein mengatakan kepada Session bahwa dia 100% benar ya. Jadi ini setuju mengenai pendapat si parlemen AS itu teman-teman. Nah, ada lagi juga dia itu menulis Bitcoin mewujudkan etos pasar bebas Amerika katanya teman-teman, dan kebebasan berbicara. Nah, penulis buku laris The New York Times, Mark Jeffrey, menyarankan Departemen Keuangan AS itu harus segera mulai menimbun cadangan Bitcoin katanya teman. Dia itu menandai Presiden Joe Biden dan Menteri Keuangan Janet Yellen dalam tweetnya teman-teman. Nah, ada sebagian juga pengguna Twitter itu kontra ya terhadap pendapat anggota parlemen AS tersebut ya, bahwa menurutnya intinya itu Bitcoin itu tidak selaras dengan dolar teman-teman ya. Bahkan dia itu menekankan bahwa Bitcoin itu akan malah menghancurkan dolar AS teman-teman katanya ya. Ini pendapat yang kontra nih terhadap parlemen AS yang mengungkapkan bahwa Bitcoin itu selaras dengan nilai Amerika dan akan memperkuat dolar katanya teman. Nah, bagaimana nih menurut kalian mengenai pendapat
anggota parlemen AS yang mengatakan bahwa Bitcoin itu selaras dengan nilai Amerika dan akan memperkuat dolar. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, untuk info berikutnya. Nah, oke, untuk info berikutnya teman-teman ya, dikutip dari bitcoin.com nih, di mana anggota parlemen ST Martin ya berencana agar seluruh gajinya dibayar dalam Bitcoin Cash, teman-teman. Wow ya. Jadi melihat dari sini aja teman-teman ya, sudah terbukti ya bahwa sedikit demi sedikit ya cryptocurrency itu akan segera diadopsi global teman-teman ya. Ini juga adalah berita cukup positif ya mengenai dunia per cryptocurrency-an teman-teman ya. Nah oke, jadi pada 19 Maret ya, jadi seorang anggota parlemen ST Martin ini ya, dan dia itu pemimpin Partai Rakyat Bersatu teman-teman, namanya itu Rolando Brisson teman-teman. Dia itu mengumumkan bahwa ia itu menerima seluruh gajinya dalam bentuk Bitcoin Cash nih teman-teman, atau BCH ya. Dan ini tuh merupakan pejabat terpilih pertama di Karibia ya yang meminta seluruh gajinya itu dibayar dalam bentuk Bitcoin Cash cuy, bukan dolar ya. Oke, Karibia itu di daerah mana sih? Yuk kita tanya Mbah Google. Nah, di sini ya menurut Mbah Google teman-teman, Karibia itu terdiri dari Antilles ya besar dan Antilles kecil nih, dan bagian dari Amerika Utara teman-teman ya. Jadi jelas ya. Di sini Karibia itu termasuk masih di bagian Amerika Utara cuy, oke? Dan hal ini merupakan dampak positif ya mengenai kripto yang dihasilkan oleh penandatanganan perintah eksekutif oleh Biden teman-teman ya, yang kemarin sudah diinfokan di video Didi sebelumnya teman-teman ya. Ini adalah dampak positifnya ya, karena memang pemerintah Amerika ya sudah mendukung kripto teman-teman, dan alhasil para anggota parlemennya itu ingin digaji ya, atau ingin dibayar dengan kripto teman-teman ya. Salah satunya ini adalah anggota parlemen ST Martin yang ingin seluruh gajinya itu dibayar dalam Bitcoin Cash ya, atau BCH. Oke, jadi di sini dijelaskan ya, di Karibia sendiri itu ternyata teman-teman dikenal sebagai sarang untuk adopsi cryptocurrency teman-teman ya. Terkhusus itu untuk kripto Bitcoin Cash ya, atau si BCH teman-teman ya. Kutip dari data mapbitcoin.com teman-teman. Ini menunjukkan saat ini ya, katanya itu ada ratusan pedagang di Karibia ini ya yang menerima BCH untuk barang dan jasa teman-teman ya. Jadi di Karibia ini ya, kripto Bitcoin Cash ini ya sudah banyak dibuat untuk alat transaksi untuk barang dan jasa teman-teman. Oke, jadi melihat dari info ini, sepertinya BCH itu sudah dikenal luas ya di Karibia ini teman-teman ya. Bahkan BCH ini dipakai transaksi untuk barang dan jasa di Karibia teman-teman. Mantap ya. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman ya bahwa pejabat pemerintah itu percaya kepada ST Martin nih. Katanya itu ST Martin harus melanjutkan jalannya untuk menggali ke dalam fenomena cryptocurrency yang terus berkembang saat ini teman-teman. Dan si Brisson ini meminta Menteri Keuangan ST Martin ini, atau yang bernama Will Irian teman-teman, untuk memperbarui tentang rencana penggunaan teknologi blockchain di pemerintahannya teman-teman. Bahkan si Brisson ini teman-teman ya, dia itu sedang menjajaki perundang-undangan untuk membuat legal tender Bitcoin Cash nih di ST Martin teman-teman. Wow ya. Jadi dia itu akan membuat legal tender ya mengenai BCH teman-teman ya, agar secara resmi nih bisa digunakan di Karibia ya untuk bertransaksi lebih meluas ya. Kalau saat ini di BCH itu untuk bertransaksi barang dan jasa saja teman-teman ya. Kalau kita ketahui teman-teman ya, sebelumnya itu negara El Salvador ya yang dikenal dengan undang-undang tender Bitcoinnya teman. Nah kali ini ada Karibia nih teman-teman ya, wilayah termasuk Amerika Utara, dan anggota parlemennya ya si Brisson ini teman-teman ingin menjajaki perundang-undangan untuk membuat legal tender Bitcoin Cash nih teman. Wow ya, ini cukup positif banget ya untuk dunia cryptocurrency teman-teman ya. Jadi jika kita melihat ini ya, mudah-mudahan masa depan kripto itu semakin cerah cuy ya, amin ya. Jadi buat kalian ya para investor di kripto teman-teman ya, jangan lihat harga naik turunnya saat ini teman, namun lihatlah potensi ke depannya ya, dengan kalian mempercayakan uang kalian terhadap aset-aset kripto yang sudah kalian riset sendiri teman-teman ya. Dan tentunya pastinya kalian juga sebelum mengambil keputusan harus tetap do your research masing-masing mengenai aset kripto kesayangan kalian teman-teman. Oke, untuk info berikutnya dikutip dari bitcoin.com ya, dimana di sini ya Coinbase digugat karena diduga menjual 79 sekuritas kripto tidak terdaftar termasuk SRP, Dogecoin, dan Shiba Inu teman-teman. Wow, ada apa lagi? Nah oke, di sini dijelaskan ya, gugatan class action telah diajukan terhadap pertukaran cryptocurrency yang terdaftar di Nasdaq
Coinbase ya, bahwa gugatan tersebut tuh menuduh bahwa platform tersebut memungkinkan pelanggan memperdagangkan 79 cryptocurrency yang merupakan sekuritas tidak terdaftar ya, termasuk XRP, Dogecoin, dan Shiba Inu teman-teman ya. Ini yang membuat sedikit bingung teman-teman ya. Padahal kemarin itu baru aja Joe Biden nih teman-teman ya, menandatangani perintah eksekutifnya ya untuk mempelajari cryptocurrency ya, dan menganggap cryptocurrency itu sebagai aset berpengaruh lah, dan atau termasuk aset penting teman-teman. Makanya ada beberapa anggota parlemen itu ingin digaji dengan kripto ya. Contohnya tadi ingin digaji oleh BCH ya, dan beberapa parlemen mengungkapkan bahwa katanya Bitcoin ini tuh selaras dengan nilai Amerika ya, dan akan bisa memperkuat dolar AS katanya teman-teman. Nah, ini malah Coinbase digugat karena diduga menjual 79 cryptocurrency yang tidak terdaftar katanya teman-teman, termasuk XRP, Dogecoin, dan Shiba Inu teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan ya, penggugat utama dan pengguna Coinbase nih teman-teman ya, menuduh bahwa dari 8 Oktober 2019 hingga saat ini ya, katanya Coinbase itu memungkinkan pelanggan membeli dan menjual 79 cryptocurrency yang berbeda tanpa mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah sekuritas teman-teman. Nah, ini sama halnya permasalahan tentang gugatan SEC terhadap Ripple ya teman-teman ya. Karena SEC menganggap Ripple itu bukan sebagai komoditas ya, namun sebagai sekuritas teman-teman. Nah, di tahun kemarin ya, Ripple itu juga menjelaskan ya, kenapa Bitcoin dan Ethereum itu disebut komoditas ya. Kenapa kok hanya Ripple yang disebut sekuritas. Nah, di sini permasalahan itu hampir sama teman-teman. Dimana di sini dia itu menuduh ya bahwa Coinbase itu sudah memperdagangkan 79 cryptocurrency yang berbeda ya, tanpa mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah sekuritas. Padahal cryptocurrency itu adalah sebuah komoditas ya teman-teman, bukan sekuritas ya. Nah, katanya lagi ya, penggugat itu menambahkan bahwa sekuritas kripto ini tidak terdaftar di Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS ya, atau si SEC teman-teman, dan regulator negara lain bagian manapun, dan Coinbase tidak terdaftar sebagai bursa efek atau dealer broker teman-teman ya. Jadi intinya katanya itu aset-aset kripto yang dijual di Coinbase ini teman-teman tidak terdaftar di SEC teman-teman ya, atau regulator negara bagian manapun katanya teman. Nah, di sini ya, apa aja sih kripto yang disebut sebagai sekuritas yang menurut penggugat ini teman-teman? Nah, di sini katanya ini nih 79 cryptocurrency yang disebut dalam gugatan ya, karena menurutnya 79 cryptocurrency ini sebagai sekuritas teman-teman ya, dan tidak terdaftar di SEC. Ini menurut penggugat ya. Di sini ada INS, ada AV, ACH, ada ya, banyak lagi teman-teman. Ada Atom juga teman-teman ya. Dan ada juga CRO nih katanya teman-teman. Ada juga Polkadot. Nah, dan di sini juga ada Shiba Inu nih teman-teman ya. Ini ada SIP nih teman-teman ya. Oke, ini diperbesar ya. Jadi kalian bisa lihat koin apa aja yang digugat di Coinbase ya. Katanya koin ini adalah sekuritas kripto yang tidak terdaftar di SEC teman-teman ya, menurut penggugat teman-teman. Oke. Nah, menurut penggugat ya, koin-koin tersebut yang sudah dikasih tahu tadi teman-teman ya, katanya itu dijual di Coinbase teman-teman, melanggar hukum federal dan negara bagian teman-teman ya, tanpa mendaftarkan aset kripto ini ke SEC dan regulator negara bagian ya. Ini penggugat mengatakan teman-teman ya. Intinya penggugat di sini tuh mengatakan ya bahwa 79 cryptocurrency yang dijual si Coinbase ini teman-teman adalah termasuk cryptocurrency sekuritas nih teman-teman, dan tidak terdaftar di SEC teman-teman ya. Dan menurut penggugat ya, ini telah melanggar hukum federal dan negara bagian teman-teman. Makanya si para penggugat ini yang menggugat Coinbase mengenai 79 sekuritas kripto tidak terdaftar teman-teman, termasuk XRP, Dogecoin, Shiba Inu teman-teman ya. Oke, nah di sini ya kutipan dari Ketua SEC Gary Gensler teman-teman beberapa kali mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa tidak ada perlindungan investor yang cukup di sektor kripto teman-teman. Dia itu juga menekankan bahwa beberapa platform mencantumkan 50 hingga 100 token ya. Beberapa diantaranya kemungkinan berupa sekuritas. Nah, Ketua SEC aja masih bilang kemungkinan, berarti masih mengira-ngira lah teman-teman ya. Belum jelas ya, atau belum pasti gitu teman-teman. Dia itu masih mengira-ngira bahwa dari 50 hingga 100 token itu beberapa diantaranya adalah sekuritas katanya teman-teman ya. Namun masih kemungkinan teman-teman. Namun di sini pihak penggugat itu menggugat 79 cryptocurrency ya, yang ini tadi yang sudah ditunjukkan tadi teman-teman. Katanya itu termasuk kripto sekuritas teman-teman, termasuk XRP, Dogecoin, dan Shiba teman-teman ya. Dan masih banyak lagi nih karena jumlahnya 79 cryptocurrency teman-teman.
Waduh ya. Jadi bagaimana nih menurut kalian teman-teman atas Coinbase ini digugat karena diduga menjual 79 sekuritas kripto yang tidak terdaftar di SEC, teman-teman. Nah, apakah gugatan ini akan berpengaruh terhadap dunia cryptocurrency ke depannya, teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke? Nah, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on ya, teman-teman, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi. Jadi, bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.